Gucci store. Oh my, Gucci oh my. Hasbi Rabbi, ya Allah, ma fi qalbi, ghayrullah, nuru Muhammad, sallallahu la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, saya perkenalkan nama saya Bapak Ustadz Muhammad Urip Triyono SS yang mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dari PKBM Trimulya Pratama Kabupaten Brebes. Peserta pembelajaran berbahagia, sebelum disampaikan materi yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah, akan saya sampaikan dulu struktur pembelajaran yang akan kita sampaikan nanti, yaitu iman kepada Allah melalui sifat-sifatnya, yang meliputi sifat-sifat Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran dan meneladani sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian iman kepada Allah itu meliputi pengertian iman kepada Allah, konsep-konsepnya, dan penjelasan ayat-ayat Al-Quran tentang Allah sebagai Tuhan. Baiklah, peserta pembelajaran yang berbahagia, kita masuk ke materi. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Iman secara bahasa berarti percaya atau yakin. Kata iman ini berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang artinya percaya terhadap adanya sesuatu atau meyakini dengan benar adanya sesuatu. Kemudian secara istilah, iman berarti membenarkan di dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan kita, dan mengaplikasikan di dalam perbuatan atau membuktikannya di dalam amal dan perbuatan kita. Jadi berdasarkan pengertian ini, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat diartikan dengan meyakini di dalam hati, kemudian kita sekaligus juga membenarkan di dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dengan sifat wujudnya, dengan segala sifat-sifat yang ada dan melekat di dalamnya, nama, kekuasaan, keagungan, dan kesempurnaannya. Keyakinan ini diikuti pula dengan ikrar dengan lisan kita, dengan mulut kita, dan kemudian setelah meyakini di dalam hati, mengikrarkan dengan lisan kita, maka yang terakhir adalah melaksanakan, mengaplikasikan di dalam perbuatan kita sebagai bukti atau konsekuensi logis, ya, bahwa kita sudah meyakini dalam hati, mengikrarkan, ya, konsekuensi logisnya adalah wa amalun bil arkani, atau melaksanakannya di dalam perbuatan. Nah, inilah konsep yang harus kita pahami betul, bahwa iman itu tidak sekedar di hati, tidak sekedar di lisan, bahkan iman juga tidak sekedar ikut-ikutan melaksanakan sesuatu yang kita sendiri tidak tahu konsepnya atau ilmunya. Akan saya ambilkan salah satu pendapat, ya, tentang konsep iman. Di sini saya ambilkan iman menurut sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, dikatakan bahwa iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala juga merupakan suatu rukun iman, ya, rukun iman yang pertama dan utama. Umar bin Khattab menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang dalam bahasa Indonesia, iman ialah bahwa engkau beriman pada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, kepada qadar yang baik dan yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Kemudian di dalam rukun iman, ya, itu
diurutkan sebagai berikut. Yang pertama adalah iman pada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan semesta alam. Ya, dengan ini berarti tidak ada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, yang merawat, yang menjaga semua yang ada di dalam alam semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Ya. Malaikat adalah makhluk Allah yang semuanya adalah gaib. Ya. Sehingga tidak bisa kita rasakan, tidak bisa kita sentuh dengan panca indera kita. Ya. Kemudian iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah Al-Quranul Karim yang diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, yang keempat adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya. Rasul-Rasul Allah itu adalah manusia yang diutus oleh Allah untuk mengingatkan, membawa berita, baik berita tentang pembalasan, berita tentang perintah-perintah Allah yang harus dilaksanakan oleh umat manusia, yang dari waktu ke waktu, dari Nabi Adam sampai yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kelima adalah iman kepada hari kiamat, bahwa dunia ini ada dan akan kembali tiada. Yang semula tiada, ada dan tiada. Jadi jangan berpikiran bahwa dunia itu akan selamanya ada dan tidak akan rusak. Semua makhluk ciptaan Allah itu pasti akan rusak, akan hancur, fana. Sehingga jangan sampai seperti kita, jangan sampai merasa dirinya lebih dari yang lain, ya, menolak kebenaran, ya, sombong, yang mengakibatkan diri kita lupa bahwa kita juga akan mati dan akan menemui hari akhir, ya, di mana pada hari akhir itu semua amal perbuatan manusia akan dihisab dan akan diberikan vonis-vonis yang lebih adil dan sangat adil dibandingkan dengan kalau kita menerima pengadilan di dunia. Dan yang terakhir adalah iman pada takdir, yaitu takdir baik dan takdir buruk yang memang sudah dituliskan sejak zaman azali. Artinya ketika kita masih dalam kandungan, di situ akan dituliskan pada bulan keempat, ya, itu dituliskan tentang nasib-nasib kita yang berkaitan dengan kematian kita, kemudian jodoh kita, dan juga rezeki kita. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang menimpa diri kita, kita tidak bisa menolak, bahkan tidak bisa mempercepat. Ya, semuanya sudah di dalam kuasa dan ilmu Allah. Sehingga marilah semua yang menimpa diri kita sebagai suatu ketetapan dari Allah, dan kita menerima dengan hati yang lapang, dengan hati yang ikhlas. Peserta pembelajaran yang berbahagia, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bagaimana caranya kita memahami keimanan itu, konsep keimanan. Ya. Untuk memahami adanya suatu yang gaib terutama, ya, yang tadi sudah disampaikan itu, ya, karena tidak bisa dilihat oleh mata kita, tidak bisa diindra, maka yang kita lakukan adalah dengan dua cara. Jadi cara memahami sebuah konsep keimanan itu dengan dua cara. Yang pertama adalah memperhatikan ayat-ayat Al-Quran yang disebut dengan atau ayat-ayat kauliyah. Jadi dalam ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali hal-hal yang menjelaskan tentang konsep iman. Bagaimana itu iman, ciri-ciri orang yang beriman, dan apa yang akan didapat oleh orang-orang yang beriman tadi. Yang kedua adalah dengan memperhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam raya ini, ya, yang disebut dengan ayat kauniyah. Jadi ada dua ayat yang ada beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk mengimani suatu konsep, ya, terutama dalam hal yang mengimani gaib, yang itu hal yang gaib. Kemudian bagaimana cara kita memahami iman dengan memahami sifat-sifat Allah? Iman pada Allah Subhanahu wa taala dapat diartikan dengan meyakini dalam hati kita bahwa Allah itu ada dengan segala sifat, nama, kekuasaan, dan keagungan serta kesempurnaannya. Keyakinan ini diikuti pula dengan ikrar lisan dan amal perbuatan secara nyata, aplikasinya di dalam perbuatan sehari-hari. Tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat dari dalil-dalil Al-Quran, yaitu ayat-ayat kauliyah,
dan kejadian alam raya, ya, yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah tadi. Dalam ayat-ayat Al-Quran banyak dijelaskan tentang sifat-sifat Allah. Nah, sifat-sifat Allah itu yang pertama adalah qidam, yang berarti dahulu. Ya, kebalikannya dari qidam adalah kudus, yang artinya baru. Kemudian yang kedua adalah baqo. Ya, sifat Allah yang kedua adalah baqo, yang berarti kekal dan abadi. Kebalikannya dari baqo adalah fana atau rusak. Yang ketiga adalah mukhlafatul lil hawaditsi, yang menunjukkan bahwa Allah berbeda dengan makhluknya. Gitu. Kebalikannya dari serupa dengan makhluk tadi, ya, atau mumasalatu lil hawaditsi. Ya. Jadi serupa dengan makhluknya itu adalah lawan dari mukhlafatu lil hawaditsi. Berikutnya mu binafsi, yang artinya Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri. Kebalikannya adalah sifat qiyamu binafsihi adalah sifat qiyamuhu bi ghairi, ya, yang berarti membutuhkan pihak lain. Yang kelima, sifat wahdaniyah, yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa sehingga tidak bisa dan tidak membutuhkan sekutu baginya. Dan sifat mustahilnya adalah ta'adud. Kemudian yang ketujuh berikutnya adalah sifat kudrat, ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, ya, atas segala sesuatu, dan sifat mustahilnya adalah ajzun. Kemudian yang kedelapan, sifat iradah, yang berarti memiliki kehendak untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Kebalikan dari sifat iradat adalah yang kita kenal dengan istilah karoha, yang berarti terpaksa. Yang sembilan berikutnya adalah ilmu, yang artinya Allah Subhanahu wa taala itu pandai dan mengetahui. Sifat mustahil dari ilmu adalah jahlun atau bodoh, berarti hidup. Sifat mustahilnya adalah maut atau mati. Yang berikutnya sifat Allah adalah sama, yang artinya mendengar. Kebalikannya yaitu sumun, yang berarti tuli. Yang berikutnya adalah basar, yang artinya melihat. Kebalikannya adalah umyun, yang berarti buta. Yang berikutnya adalah kalam. Kalam itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala wajib memiliki sifat berfirman atau berkata-kata. Sifat mustahilnya adalah hukmun atau bisu. Ya. Peserta pembelajaran yang saya hormati, yang saya banggakan. Nah, apa efek, ya, setelah kita memahami, mengetahui tentang sifat-sifat Allah dengan mengimani apa-apa yang ada di dalam rukun iman, maka kita akan melihat efeknya apa setelah kita beriman dengan benar terhadap apa-apa yang Allah turunkan pada kita. Sifat-sifat yang gaib itu kalau kita imani dengan baik, efeknya apa? Yang pertama, dengan kita memahami keimanan yang benar, maka akan semakin memahami kebesaran dan kekuasaan Allah. Yang kedua, dengan kita memahami keimanan yang benar, maka kita akan mengetahui cara hidup dan beribadah yang benar. Ya, cara hidup dan beribadah yang benar. Yang berikutnya adalah dengan kita mengimani konsep keimanan yang benar, maka akan terhindar dari sikap sombong. Yang berikutnya, setelah kita memahami keimanan yang benar, maka kita, ya, adalah makhluk yang beruntung. Karena apa? Kita akan meningkat kualitas di dalam beribadah. Jadi efek pemahaman keimanan yang benar itu adalah meningkatnya kualitas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, efek pemahaman keimanan yang benar itu akan berefek besar pada kita, yaitu memiliki sikap roja, ya, harapan yang benar, yang besar dan optimis di dalam menjalani kehidupan. Baiklah peserta pembelajaran yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi pembelajaran tentang keimanan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya sampaikan dengan segala keterbatasan saya. Mudah-mudahan dimaafkan atas segala kekurangannya, ya. Tuku kupat tunggune santen menawi lepat nyuwun pangapunten, burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.